Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Salve. Baik, di sini saya akan membawa materi yang berjudul tentang The World of Kinon. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok Kinon. Yang pertama, Gracia Yunita Jun. Yang kedua, Hilarius Karno. Yang ketiga, Krista De Rosari. Yang keempat, Esi Masita Semau. Yang kelima, Pascalia Lusitania Wirama. Yang keenam, Shirley Marlinda Moihana. Yang ketujuh, Gayus Prasetya Jelahut. Yang kedelapan, Jelika Oto. Dan yang kesembilan, Deru Samadara. Nah teman-teman, pada pembahasan terkait dengan materi That is Quinon, ada beberapa ide pokok yang harus kita ketahui bersama, yaitu yang pertama terkait dengan apa itu quinon, yang kedua bagaimana sifat dari quinon, dan yang ketiga kegunaan dari quinon. Nah teman-teman, langsung saja kita ke materi pembahasan yang pertama terkait dengan apa itu quinon. Nah teman-teman, quinon merupakan golongan senyawa organik yang diturunkan senyawa aromatik seperti benzena atau naftalena dengan perubahan CH rangkap 2 menjadi kelompok rangkap 1C, rangkap 2O, dan rangkap 1 dengan penataan ulang ikatan ganda sehingga menjadi struktur dion siklik terkonjugasi. Nah, golongan quinon meliputi beberapa senyawa heterosiklik. Nah, untuk anggota golongan quinon adalah 1,4 benzoquinon atau siklohexadiendion, sering disebut quinon. Nah, contoh lainnya adalah 1,2 benzoquinon atau ortoquinon, 1,4 naftoquinon, dan 9,10 antraquinon. Nah, pembahasan yang kedua terkait dengan sifat dari quinon. Quinon merupakan turunan dari oksidasi senyawa aromatik dan sering dibuat dari senyawa aromatik yang reaktif dengan substituen penyambung elektron seperti fenol dan juga katekol, yang meningkatkan sifat nukleofilik pada cincin dan memberikan potensial redoks yang dibutuhkan untuk memecahkan aromasitas atau quinon terkonjugasi bukan aromatik. Nah, pembahasan yang ketiga terkait dengan keberadaan dan penggunaan. Nah, produksi hidrogen peroksida sunting, aplikasi industri dari quinon adalah untuk produksi hidrogen peroksida, 2 alkali lantraquinons dihidrogenasi menjadi hidroquinon atau quinizarins yang kemudian mentransfer H2 untuk oksigen. Dengan persamaan reaksi yang dimaksudkan di atas, yaitu dihidrotraquinon ditambah dengan O2 akan menghasilkan antraquinon ditambah H2O. Nah, dengan cara ini, Baik, yang berikutnya adalah biokimia. Turunan quinon merupakan molekul biologis aktif yang umum. Beberapa berfungsi sebagai akseptor elektron dalam rantai transport elektron seperti dalam fotosintesis atau plastoquinon, filoquinon, dan respirasi aerobik ubiquinon. Filoquinon ini juga dikenal sebagai vitamin K1 seperti yang digunakan oleh hewan untuk membantu membentuk protein tertentu yang terlibat dalam pembekuan darah, pembentukan tulang, dan proses lainnya. Yang kedua, obat. Quinon alami atau sintetik menunjukkan aktivitas biologi dan farmakologi, dan beberapa dari mereka menunjukkan aktivitas antitumor. Hal ini menyebabkan beberapa klaim di obat herbal untuk obat pencahar atau senosides, antimikroba, antiparasit, rein and saproquinon atau vakuan, antitumor atau emodin, dan jungloin, penghambatan PGE2 biosintesis atau arnebionon dan arnebiofornon, dan anti penyakit kardiovaskular transkinon. Yang berikut pewarna.
Banyak pewarna alami dan buatan. Satu warna atau pewarna dan pigmen adalah turunan quinon, alisarin atau 1,2 dihidroksi sampai 9,10 atraquinon yang diekstrak dari tanaman rubia adalah yang pertama pewarna alami yang disintesis dari tar batu bara. Yang berikutnya, reagen dalam kimia organik. Benzoquinon digunakan dalam kimia organik sebagai agen pengoksidasi. Quinon yang merupakan pengoksidasi kuat, contohnya klorinil dan 2,3 dikloro sampai 5,6 diciano, 1,4 bixquinone atau juga dikenal sebagai DDQ. Sekian dan terima kasih. Shalom.